Terima kasih. Ketemu lagi dengan saya Dwi Prasetya. Kali ini kita akan mencoba membahas pasar monopoli. Di sini penentuan harga pada pasar monopoli ya. Yang jelas kita ciri-cirinya hanya ada satu penjual, produk yang dijual tidak ada penggantinya. Contoh apa? Tidak ada substitusinya. Hambatan untuk masuk pasar sangat kuat ya. Contohnya apa? PT KAI ya, terus apa lagi eh, dan lain-lain ya. Yang jelas kita bisa melihat berbagai macam banyak contoh ya yang terkait dengan pasar monopoli. Penyebab terjadinya monopoli adalah adanya penguasaan sumber daya inti ya. Yang terkait dengan penguasaan sumber daya inti ini bisa menggunakan legalitas, ada penguasaan teknik produksi tertentu, adanya penguasaan hak paten produk tertentu, pemberian dari pemerintah biaya produksi lebih efisien dibandingkan produksi yang lain ya. Selanjutnya ini adalah kurva permintaan monopoli. Tabelnya adalah sebagai berikut. Sama ini. Nah, keuntungannya adalah sama, perbandingan efisiensi ya pada pasar persaingan sempurna dan pada persaingan monopoli ya. Jelas ya, harganya sama dengan marginal cost ya. P kalau pada monopoli adalah P sama dengan margin lebih besar daripada marginal cost. Ada contoh ya yang akan kita pelajari di sini adalah suatu perusahaan mempunyai biaya sebagai berikut ya. P sama dengan 14 min Q, maka kita balik dulu ya. Q sama dengan 14 min P. Total variabel costnya adalah min 16 Q plus 2 Q kuadrat. Total fixed costnya adalah 36 ya. Pertanyaannya, berapa Q agar keuntungannya maksimal? Yang kedua, berapa Q agar perusahaan BEP, dan gambarkan grafiknya. Cara menjawabnya adalah ada 4 ya mekanismenya. Yang pertama, mencari MC sama dengan MR ya. Muncul kuantitas maksimal dan harga maksimal ya. Yang kedua adalah mencari laba, I sama dengan TR min TC. Nah, terus yang ketiga adalah mencari break even point, sehingga TR sama dengan TC menggunakan rumus ABC. Dan yang terakhir adalah pembuktian ya. Selanjutnya gambar ya. Di sini kita akan mencari Q ya. Q-nya ketemunya berapa? Nah, tinggal kita memasukkan sebuah rumus ya. Di sini kita melihat dari awal ya, MC, terus MC sama dengan MR, itu persamaan yang pertama. Nanti kita muncul Q, Q-nya adalah 5 ya. Jika Q sama dengan 5, maka P-nya berapa? P-nya ternyata 9. Ketika kita sudah muncul Q dan P, maka kita melanjutkan lagi ya. Nanti akan ketemunya keuntungan. Kita mencari tingkat keuntungan P sama dengan TR min TC, sehingga kita memasukkan ya TR-nya berapa. TR sudah ketemu 45. Di sini TR ketemu 45, tinggal dimasukkan ke rumus TR, tinggal TC juga dimasukkan ke rumus TC, ketemunya 6, sehingga keuntungannya adalah 45 dikurangi 6, hasilnya 39 ya. Selanjutnya mencari break even point, titik keseimbangan ya. Pada titik berapa, dengan nanti kita digunakan untuk mencari gambarnya. Q sama dengan hasilnya adalah sebagai berikut ya, 1,4, maka ketemunya di sini adalah Q-nya 1,4 dan 12,6, maka di sini ketemunya 8,6 dan 5,4. Di sini pembuktiannya adalah, nah nanti sini ketemunya sudah betul ya, sehingga terbukti ya. Ini adalah dengan pembuktiannya adalah P sama dengan AC, maka Q sama dengan 8,6. Di sini sudah sampai di sini, kita lanjutkan ya, sehingga kita nanti ketemunya adalah sebagai berikut. Kesimpulannya adalah jika Q, maka Q ketika maksimal 5 dan P-nya adalah 9 ya. Q agar BEP adalah 1,4 dan 8,6 ya. Gambar grafiknya adalah sebagai berikut ya. Ini adalah gambar grafiknya, ternyata 1,2 itu
Jika Q sama dengan 5, P sama dengan A per AC, AC sama dengan TC ku dibagi Q, maka ketemunya 1,2. 1,2 adalah digambar di yang titik paling bawah. Di sini titik ini adalah 1,2. Yang tengah adalah 5,4 dan yang atas adalah 9. Sehingga ketemunya BEP-nya berapa toh? BEP-nya 12,6 dan 1,4 ya. Seperti itu, dan titik BEP-nya ini, titik BEP adalah yang titik break even point adalah yang gabung terhadap AC, berarti di sini ya. Temu ya. Ini latihan soal yang pertama, harapannya teman-teman mahasiswa bisa mengerjakan sesuai dengan contoh ya. Kita lanjutkan sama ya. Ini kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Apa-apa silahkan ya. Ini ada contoh lagi ya, soal yang kedua ya. Diketahui perusahaan monopoli berproduksi dengan biaya tetap fixed cost 4, biaya berubah variabel cost adalah 2Q plus 3Q kuadrat. Kos permintaan yang dihadapi adalah Q sama dengan 46 min 2P. Pertanyaannya berapa harga yang harus diproduksi agar laba maksimal ya. Berapa laba maksimalnya, dan hitunglah daya monopoli perusahaan tersebut ya. Diketahui TC sama dengan FC plus VC ya, maka ketemunya adalah, bisa kita balik, B nya adalah temuan TR P kali Q, maka TR sama dengan turunan 23 sehingga laba maksimalnya MR sama dengan MC. Temu ya di sini ya, Q nya 3, P nya 21,5. Keuntungannya adalah tinggal kita memasukkan ya TR ke min TC, ketemunya adalah 27,5. Bisa dipahami, bisa kita lanjut. Daya monopoli adalah marginal cost ya. Sehingga kita memasukkan nilai daripada marginal cost di sini adalah sama sebagai berikut, maka ketemunya adalah L atau daya monopoli adalah P min MC, maka kurungannya adalah P, harganya 21,5. 21,5 dikurangi MC nya 20 dibagi 21,5, maka daya monopolinya adalah 0,07. Ini adalah latihan soal yang kedua ya. Latihan soal kedua harapannya teman-teman bisa sesuai dengan kondisi yang awal ya, untuk mengerjakan latihan soal yang kedua. Yang ketiga ya, diskriminasi harga ya. Ternyata pihak PLN itu menentukan tarif ya, adanya diskriminasi harga. Apakah diskriminasi harga? Diskriminasi harga pada PLN contohnya yang apa? Diskriminasi pada PLN adalah misalkan ya daya 700, daya 900 dan daya 340 itu berbeda-beda ya. Daya 450 lebih murah dibandingkan dengan daya 900 dan 1300. Nah, diskriminasi harga itu menguntungkan tidak? Ternyata menguntungkan ya. Kita coba lihat ya contoh soalnya ya. Syarat diskriminasi harga ya, adanya segmentasi yang jelas, yang kedua jarak ya. Contoh soal yang ketiga ini memungkinkan bahwa diskriminasi harga itu menguntungkan. Coba kita lihat. PLN adalah industri monopoli memiliki biaya rata-rata konstan ya sebesar 2 per unit. Permintaan pasar yang pertama Q1 10 min 2P1, pasar kedua Q2 20 min P2. Apakah diskriminasi harga menguntungkan? Nah, ini bisa ditahu ya. Kita terbagi menjadi dua. Diketahui AC sama dengan 2. Terus pada pasar yang pertama dan pasar yang kedua ya. Kita coba bahas di pasar yang pertama dulu. Maka kita nanti mencari tingkat keuntungan atau Pi sama dengan TR min TC. Maka ketemunya adalah sebagai berikut ya. Pasar yang pertama TR ya, sehingga nanti TR ketemunya dari MR, Q-nya adalah 3 ya, sehingga kita tinggal memasukkan ya. Q-nya diganti 3 maka 4,5. Jika pada pasar yang pertama ya. Pada pasar yang kedua ini adalah ketemunya adalah berapa? Pasar yang kedua adalah 9, maka
TR min TC ketemunya adalah diganti dengan 9, maka 81. Sehingga ketemunya titik di sini adalah 4,5 ditambah 81 yang miliknya pasar yang kedua, sehingga adalah ketemunya 85,5. Dipisah ya, berarti ini dipisah nanti digabungkan menjadi satu. Jika tidak melakukan diskriminasi harga, maka permintaan pasar pertama dan pasar kedua ya digabung menjadi satu ya, maka ketemunya adalah 48 ya di sini. Terakhir 48. Dengan diskriminasi harga keuntungannya 85,5. Tanpa menggunakan diskriminasi harga ketemunya 48. Maka PLN menggunakan diskriminasi harga itu lebih untung karena adanya segmentasi di berbagai macam pasar tadi ya. Untuk latihan soal 3 harapannya teman-teman bisa mengerjakan, silahkan dikerjakan ya, sehingga kita nanti ke depan akan membahas ya terkait dengan yang ketiga.